Halo, assalamualaikum. Hai teman-teman, gimana kabarnya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali lagi bersama channelnya Bunda Dava dan Arsya. Kali ini kita mau unboxing belanjaan untuk perbekalan anak di pondok dan juga kebutuhan dapur ya untuk waktu dalam 1 bulan. Nah, ini kita mulai aja. Ini beberapa makanan yang mau saya packing untuk dibawa ke pondok anak saya, karena ini sebentar lagi mau menyambut bulan Ramadan. Terus terang, sebagai orang tua pastinya saya ada rasa khawatir ya teman-teman, karena ini perdana anak saya jauh dari saya dan dari keluarganya. Di sana baru pertama tahun ini pengalaman puasa di pondok, jadi belum tahu prosedurnya seperti apa, nanti pada saat makan sahurnya menunya apa saja, atau nanti pada buka puasanya juga seperti apa, belum terbayang ya teman-teman, karena ini adalah pengalaman pertama. Makanya ini saya bekali makanan-makanan yang lumayan agak banyak, jadi biarpun dalam kondisi puasa, semoga semuanya terpenuhi gitu teman-teman. Bukan dalam rangka ini untuk memanjakan anak agar anak prihatin, tidak ya teman-teman. Cuma kita mengantisipasi karena ini baru adaptasi. Saya rasa lambat laun pun nanti akan terbiasa dengan kehidupan di pondok. Cuma perlahan-lahan ya teman-teman. Karena ini peralihan dari biasanya di rumah itu enak, di rumah itu tercukupi. Kalau di pondok kan pasti berbeda. Nah, ini apa aja yang saya beli, makanan-makanan ringan ya teman-teman, perlengkapan mandi dan juga untuk cuci piring, dan ini juga saya beri beberapa pot mie untuk stoknya, dan ini juga tidak terlalu banyak ya teman-teman, dan saya tekankan juga kepada anak saya agar tidak terlalu banyak mengkonsumsi mie karena tidak baik juga. Ini anggap aja sebagai makanan alternatif karena banyak hal yang tidak baiknya dalam kandungan mie gitu. Saya pun paham ya teman-teman, cuma ini untuk ini aja ya maksudnya antisipasi kalau kebetulan yang dia makan dari pondok tidak cocok gitu, dan tidak bisa keluar beli makan, kalau ada mie kan agak terbantu, maksudnya seperti itu teman-teman. Nah, inilah yang saya beli untuk saya packing buat anak saya di pondok seperti ini ya teman-teman. Dan itu juga saya berikan suplemen madu syamil yang komposisinya itu lumayan lengkap, insya Allah membantu untuk memelihara kesehatan badannya selama berpuasa. Ini juga ada kokokran, saya beli 2 bungkus, per bungkusnya itu 10.000. Ini saya rasa makanan yang kurang sehatnya ini hanya ini saja, mie aja ya teman-teman, yang lainnya insya Allah hanya biskuit-biskuit dan bolu biasa, yang insya Allah tidak beresiko kalau dikonsumsi banyak ya teman-teman. Oke teman-teman, ini lanjut, saya mau unboxing belanjaan stok bulanan saya. Saya ini beli tisu, sebetulnya belinya 2 ya teman-teman, seharga 16.000, dan kebetulan sudah saya buka 1. Lanjut, ini minyak goreng seharga 32.000, ada promo. Nah, ini Biore untuk muka suami saya, dan ini juga ada Lifebuoy sabun mandi. Ini insya Allah ukuran besar seperti ini cukup untuk 1 bulan. Ini ada Pepsodent Siwak karena sebentar lagi juga mau puasa. Mungkin anggapan saya sendiri ya teman-teman, kalau siwak itu kan zamannya Rasulullah ya, jadi mengurangi bau mulut yang tidak sedap gitu. Nah, ini ada sabun cuci yang juga nanti mau dibawa ke pondok, dan itu juga ada refill sabun Zen juga sama mau dibawa refill ke pondok. Lalu ini ada sabun cuci saset ya teman-teman, saya biasa belinya yang seperti ini karena menurut saya ini lebih praktis dan tidak boros ya teman-teman, ketimbang harus beli yang botolan.
Kalau botolan itu kan, takarannya suka keliru. Kalau sudah saset seperti ini, insya Allah sesuai dengan takarannya, jadi lebih hemat menurut saya, teman-teman. Nah, lanjut lagi ya, teman-teman. Ini saya juga beli, eee, apa, alat apa ya, bukan alat, maksudnya untuk obat nyamuk ya, teman-teman. Karena musim hujan, kita harus antisipasi, cuacanya masih seperti ini, takut ada nyamuk DBD juga ya, teman-teman. Oh iya, teman-teman, saya ucapkan terima kasih ya sudah sering nontonin video saya. Semoga video saya menginspirasi untuk teman-teman, dan juga saya ucapkan kepada teman-teman yang sudah like, comment, subscribe. Bagi teman juga yang baru menemukan channel saya ucapkan terima kasih banyak ya, teman-teman. Semoga kebaikan teman-teman dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Gimana teman-teman, mau persiapan puasa? Apa saja yang udah dipersiapkan nih? Kalau saya masih sama aja ya, teman-teman, masih kebutuhan buat 1 bulan seperti biasanya. Mungkin kalau teman-teman berbeda sama saya ya, apa sudah ada yang beli sirup kah atau kurma untuk berbuka? Biasanya itu hal-hal yang umum ada di meja saji kita ya, teman-teman, setiap mau bulan puasa. Dan mungkin bagi teman-teman yang rajin bikin cemilan atau bikin kue-kue atau sirup atau minuman-minuman untuk berbuka puasa, mungkin ada ya teman-teman yang rajin seperti itu, dari sekarang sudah stok kebutuhan bahannya. Nah, kalau ini saya memang masih seperti biasa aja. Nah, ini saya beli kopi 2, gula, dan teh, terus minyak sayur pun saya sudah nyetok ya, teman-teman. Insya Allah nanti ini lagi nyicil. Insya Allah nanti rencananya mau berkunjung ke rumah orang tua, sekedar ada sedikit tentengan lah, teman-teman ya. Pantas-pantasnya biasanya kita kalau mau acara munggahan itu kita silaturahim ke rumah orang tua, atau bila ada orang tua yang sudah meninggal juga kita akan nyekar. Nah, umumnya seperti itu budaya kita ya, teman-teman. Nah, ini lanjut ya, teman-teman. Ini saya mau packing dulu apa aja yang mau saya masukkan ke dalam kardus. Nanti kalau dibawa biar tidak ribet ya, teman-teman. Jadi tinggal ngangkat aja. Nah, ini makanan-makanan ringan seperti ini sebetulnya sih ada ya yang jual di pondok, cuma untuk ini aja, teman-teman, agar tidak terlalu boros uang jajan. Jadi kalau sudah di stokin jajanan, minimal jajan di luarnya tidak ya, teman-teman. Jadi uang yang diberikan sama anak untuk uang jajan itu insya Allah masih bisa dikendalikan gitu, teman-teman. Jadi kebantu ya, teman-teman, itu tujuannya. Nanti setelah kita packing-packing, baru deh kita memikirkan besok apa yang harus kita siapkan untuk dibawa, bekal makannya atau bekal lauknya apa. Itu biasanya kalau anak mau dijenguk itu kita yang sibuk banget ya, teman-teman, karena banyak yang harus dipersiapkan. Dan memang ini lumayan ya, teman-teman, untuk kita 1 kali packing ini bisa menghabiskan kurang lebih ya, teman-teman, hampir 500.000, teman-teman. Jadi nggak main-main ini kalau marketin untuk anak ya. Belum lagi nanti kalau misalnya kita menggunakan jasa kirim. Nah, itu kan kalau jumlahnya banyak, ukurannya lebih timbangannya lebih berat lagi ya, teman-teman, dan itu juga bisa sampai 100 lebih. Padahal itu yang reguler ya, teman-teman. Coba yang ini ya, ekspres ya. Kalau yang ekspres mungkin lebih mahal lagi.
mau gimana ya teman-teman, demi anak, karena kita kadang kalau di rumah kita makan enak, terus pasti kita ingat sama anak, mikir ya anak kita di sana makan apa, seperti itu. Jadi saya tuh berpikirnya biar dia pun makan enak gitu teman-teman, puas di jajannya gitu, tidak kekurangan. Jadi walaupun memang ini lumayan kalau setiap ngirim paket itu, tapi ya insya Allah ada aja rezekinya ya teman-teman, berkah kita memondokkan anak, biar anaknya juga semangat gitu teman-teman, tujuannya ya. Nah ini sepertinya tidak muat ini. Saya kurangi lagi baru saya bungkus, jadi nanti ada di goodie bag juga ya teman-teman, karena nggak cukup kardusnya. Ini sih kardus le mineral ya, menurut saya sudah besar, taunya nggak cukup juga. Padahal ini juga mau saya bawa ke pondok loh teman-teman, nggak saya paketin ya, cuma saya rapi banget ngebungkusnya. Terbiasa kalau mau ngirim-ngirim paket nih seperti ini teman-teman. Jadi begitu mau saya bawa pun saya masih juga bungkusnya terlalu rapi ya. Siapa teman-teman yang sama anaknya di sini nih, yang di pesantren, pasti udah pengalaman juga ya teman-teman merasakan hal seperti ini. Karena kita sama ya merasakan yang seperti ini. Nah ini yang sebagiannya, alhamdulillah sudah kelar packingnya. Lanjut ke dapur, mau menata hasil belanjaan tadi teman-teman. Nah ini kebetulan stok-stok bulan kemarin masih banyak ya teman-teman, dan ini kita tata-tata lagi. Ini sebetulnya sih saya beli nggak terlalu banyak ya teman-teman, hanya yang habis saja. Dan ini saya beli garam pun sebetulnya itu ada stok, karena saya lupa nggak cek dulu, taunya double. Tapi nggak apa-apa ya teman-teman, biasanya juga kalau lagi kelupaan itu tiba-tiba nggak ada garam lagi masak, itu bingung ya teman-teman. Nah seperti ini sudah selesai, langsung kita rapikan lagi ke dalam kitchen set mini saya. Ya inilah rumah minimalis teman-teman, yang keadaan dapurnya hanya ala kadarnya, tapi ya alhamdulillah bersyukur. Nanti setelah merapikan ini langsung kita merapikan sabun cuci juga ya teman-teman. Ini saya letakkan di anyaman rotan ini. Nanti kalau nyuci kita ambil satu renteng seperti itu teman-teman. Jadi lebih praktis menurut saya ya teman-teman, dan insya Allah lebih hemat. Ini sudah selesai, langsunglah nanti kita tata lagi di tempatnya masing-masing. Nanti saya letakkan lagi di bagian bawah. Nah nanti setelah ini saya masih ada pekerjaan satu lagi teman-teman. Saya mau refill beras. Nih harga beras katanya mau turun ya teman-teman, yang saya dengar informasi pada saat saya beli beras dari tukang berasnya langsung. Apa benar apa enggak ya teman-teman? Mungkin ada teman-teman yang baru beli stok beras untuk bulan ini. Kalau saya kebetulan kemarin pas tanggal 1 saya sudah stok beras ya teman-teman, dan itu harganya aduh Masya Allah luar biasa teman-teman. Yang biasanya saya beli itu harganya 280.000, kali ini beras harganya 330.000 teman-teman, luar biasa. Kalau tidak salah naiknya sekitar 50.000 ya teman-teman, itu untuk yang 20 kilo. Nah ini yang saya beli teman-teman. Wow, pokoknya saya bingung ngatur budget bulan ini teman-teman. Kok sampai nggak ada nilainya uang 1 juta itu. Saya hitung-hitung, saya beli beras sekitar 300 lebih. Kemudian saya beli obat-obatan, saya beli pil KB, dan memang pil KB yang saya konsumsi selama ini itu harganya sekitar 200.000 ya teman-teman. Jadi agak mahal, dan juga beli vitamin untuk anak-anak itu juga hampir
bukan hampir ya, 300 lebih juga ya teman-teman. Jadi untuk beras sama obat-obatan dan vitamin aja sudah 600.000. Pokoknya total belanja untuk bulan ini ya teman-teman, untuk kebutuhan di rumah, kebutuhan anak, SPP, dan itu aja sih sebetulnya. Itu saya udah menghabiskan hampir kurang lebih 3 jutaan teman-teman. Saya tuh juga bingung ngatur uang bagaimana, pas saya salah hitung. Tapi memang kondisinya seperti itu ya, semua mahal. Nah ini saya berasa jatuh teman-teman, kondisi saya nggak kuat ngangkat itu berat ya, dan memang sudah kelelahan, habis keliling-keliling beli ini itu, stok bulanan dan untuk anak juga, dan langsung kita refill-refill. Kondisi badannya sudah capek, akhirnya ngangkat beras 20 kilo pun saya nggak kuat teman-teman. Baiklah teman-teman, terima kasih ya. Wassalamualaikum.